Baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Ya, yang hanya dengan nikmat-nikmat Allah sajalah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kemudian salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang tetap istiqamah, yang menjalankan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau tuntunkan hingga akhir hayat kelak. Ya, ya ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik ya, insyaallah pun hari ini terlambat karena hujan ya, insyaallah. Ya, ini alhamdulillah masih rintik-rintik ya. Biasa kalau deras sedikit, Medan ini sedikit hujan langsung banjir. Ya, cari jalan sana, cari jalan sini. Ya. Kalau ya masalahnya kendaraan yang Ustaz naikin dia belum bisa berenang, jadi agak sulit ya, cari jalan lain. Tapi enggak apa-apa. Ya, sekarang kita masuk ke akidah ya. Akidah 6. Ya, sebelumnya mungkin sudah sampai pertanyaan yang keberapa? Keempat kalau nggak salah Ustaz. Iya, 6, keempat. Ya, tapi kita ulang sedikit ya, sedikit. Ini luar biasa sekali. Ustaz sudah baca kitabnya, Masya Allah sekali nih. Ya, dia ringkas, namun isinya itu sangat bukan standar, yang bagus sekali gitu. Ya, sudah cukup ya, cukup baik. Kalau antum pahamin ini, itu baik sekali. Lihat, pertanyaan pertama. Ya, kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Allah menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah menciptakan kita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ya, manusia Allah beri akal, ya, beri fisik yang sempurna. Ya, itu tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Namun sana dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, berarti manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun masih banyak yang kufur, yang kafir masih banyak. Ya, padahal Allah telah memberikan mereka hati, ya, kemudian akal yang sehat untuk berpikir. Maka tidak ada alasan lagi untuk zaman sekarang ini setelah datangnya Islam, kecuali mereka semua masuk ke dalam Islam. Manusia sama juga dengan jin. Ya, jin juga sama seperti manusia. Mereka hidup seperti kita. Mereka beribadah juga dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Nah, hak Allah atas hambanya agar supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Semua dosa Allah ampunin. Semua dosa Allah ampunin. Ya, kecuali apa? Dosa syirik. Ini pun catatannya, ya, kalau seorang hamba itu berbuat syirik, kemudian dia belum bertobat sampai dia meninggal dunia. Namun bagaimana jika sebelum meninggal dunia sempat bertobat? Allah Maha Pengampun semua dosa. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Kasih kabar sama hamba-hambaku yang banyak dosa, yang berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri, ya, melakukan dosa. Kasih kabar sama mereka, ya, bahwasannya Allah mengampuni semua dosa. Ya, mencuri,
Ya, semuanya sampai ke dosa terbesar yaitu syirik. Allah mengampuni semua dosa, ya. Tapi catatannya adalah dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Nah, tapi dengan catatan dengan taubat nasuha ya. Taubat nasuha. Masya Allah, itu apa? Ini absensi ya? Oh, nyatet ini. Oh ya, silakan. Sebentar ya, Ustaz. Insya Allah. Iya, karena kalian ini masuknya sip-sipan jadi agak bingung ya. Catat-catat kayak gini masih an. Afwan ya. Nanti kalau seandainya Ustaz di kantor, kalau belum selesai nanti tolong diantar ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Naam. Ya, di sini dikatakan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana diperintahkan oleh ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan disertai niat yang ikhlas ya karena Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini dalilnya ya itu ada di surah Al-Bayyinah 6 ayat yang kelima. Baik, siapa yang mau baca? Ayo, satu orang. Surah Al-Bayyinah ini. Ayo, antum lah. Antum, silakan. Sekalian artinya di sebelahnya. Naam, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Baik, antum harus paham ya ikhwah. Ya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, syaratnya ya harus ada dua ini. Kalau kurang salah satunya, maka ibadah antum dipastikan tidak diterima. Yang pertama niatnya karena Allah. Yang kedua ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ada tuntunannya, ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya beliau yang berikut ini, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa berbuat suatu amalan, ya siapa saja yang melakukan suatu amalan yang bukan atas perintah kami atau yang bukan datang dari Nabi, yang tidak ada contohnya dari Nabi, nggak diperintahkan, nggak dicontohkan, ya, maka amalannya ditolak. Amalannya ditolak. Berapa banyak ya kita lihat sebagian manusia melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya. Ini sabda Nabi SAW, ini perkataan beliau. Kita tunduk, kita patuh atas apa yang disampaikan sama Nabi SAW. Sia-sia ya seseorang yang melakukan suatu amalan, capek-capek dia melakukannya, namun apa katanya? Amalannya ditolak. Assalamualaikum. Ya, amalannya ditolak. Cukup bagi kita apa yang dituntunkan sama Nabi SAW, cukup bagi kita. Berapa banyak? Ya, coba kalian hitung sendiri. Sholat 5 waktu misalnya, ini udah 5 waktu. Kemudian sunnah-sunnah qobliyah, sebelum fajar, ya, sebelum duhur, setelah duhur, ya kan, setelah maghrib, setelah isya. Belum lagi tahajudnya, ada 11 sama witirnya. Belum lagi duhanya, ya bisa 2, boleh 4. Ya, seperti itu banyak sekali amalan-amalan yang sudah dicontohkan sama Nabi SAW. Belum lagi puasanya. Nah, ya, Senin, ya ada Kamis, kemudian Yaumul Bid, ya, kemudian apa lagi? Bisa puasa Nabi Daud gitu kan, sehari puasa sehari berbuka, sehari puasa sehari berbuka, ya banyak sekali, ya, belum lagi zikirnya pagi petangnya. Cukup itu saja sudah cukup untuk diri kita, sudah banyak sekali, jangan lagi ditambah-tambah, apalagi yang sudah ada contohnya ditinggalkan namun melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Sebagaimana Nabi SAW ya bersabda bahwasannya kelak di padang mahsyar ada sebagian manusia yang dihalang-halangi untuk mendekat ke telaga Nabi SAW. Sementara semua umat ya pada masa itu dia sangat kehausan dan mereka butuh minum. Ya, karena antara dirinya dengan matahari hanya berjarak 1 mil saja. Ya, ada yang tenggelam dikarenakan keringatnya sampai ke mata kakinya, sampai ke lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan sampai ada yang tenggelam dikarenakan keringatnya. Ya, semua butuh minum di sana. Semua berharap dapat minum di telaga Nabi SAW. Namun sebagian orang dihalang-halangi oleh malaikat.
Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada yang melakukan suatu amalan, kemudian antum belum tahu ilmunya, hendaknya menahan diri. Lakukanlah suatu amalan yang antum pernah pelajari, antum pernah belajar dari kitab-kitab yang sahih, yang benar, yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat belakangan ini ada yang mengaku nabi palsu, ada yang membuat ajaran Islam baru, banyak ya, di TV-TV ditangkap, Masya Allah. Ya, maka saran Ustaz, belajarlah dengan hati-hati, pilih ilmu yang baik, yang benar, yang ilmunya jelas gitu. Ya, ada sebagian orang belajar, Masya Allah, ini Ustaz contohkan perkara bela diri saja. Ini contoh bela diri ya. Ya, jadi memang Ustaz aktif di Kempo, mungkin sebagian ada yang tahu. Ya, Ustaz gemar bela diri. Ini sebagian contoh adalah ilmu bela diri. Sebagian mereka belajar itu luar biasa, tanpa menyentuh lawannya bisa terpental. Dari mana ini? Ya, Ustaz juga punya teman di Riau, itu dia bisa potong-potong tangannya pakai golok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Masya Allah ya, luar biasa. Dan mereka mengatakan ini dalilnya amalannya dari Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, kalau memang itu benar, ya, di perang Badar, di perang Uhud, Nabi SAW nggak bakal patah giginya berdarah. Ya, sahabat Hamzah, ya, paman Nabi SAW ditombak, ya, meninggal dunia. Ya, kalau memang ada ilmu kebal, kemudian ada ajaran yang tanpa menyentuh lawannya bisa terpental, ya, maka Nabi SAW dia tidak susah payah memakai baju besi itu sampai 2. Kalau kalian baca Sirah Nabawi, Nabi Muhammad SAW itu kalau perang baju besinya itu double, 2. Ini menunjukkan salah satu ikhtiar beliau bahwa beliau juga manusia biasa yang kalau terkena benda tajam itu akan luka, berdarah pipi Nabi. Ya, masuk belang-belang baju besinya itu ke dalam pipinya, giginya patah. Ya, bahkan dikatakan darahnya mengalir. Dan Nabi SAW itu sempat menarik darahnya ke atas. Karena apa? Seandainya darah Nabi Muhammad SAW ya jatuh ke bumi, maka Allah akan murka. Sampai seperti itu. Ya, ini menunjukkan begitu juga agama Islam. Ya, kalau tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, hendaknya kita menahan diri. Baik, sampai pertanyaan keberapa tadi? Baru pertanyaan kedua ya? Masya Allah ya. Baik ya, cepat sekali waktu kita. Memang ya, ditandain ya sampai pertanyaan kedua. Nanti hari besok Ustaz langsung melanjutkan. Kalian silakan besok libur ya. Allahu Akbar. Ya, kalau kalian lihat pekan kemarin itu kan libur ini ya, 1 Muharram kan. Ya, alhamdulillahnya sekolah kita masih ikut kalender. Kalau yang lihat berita itu digeser kan, digeser jadi hari apa? Rabu kan. Masya Allah. Hari ini ya sama ini ya, Selasanya sama-sama tanggal merah. Kata mereka supaya tidak terjadi panjangnya liburnya. Ini menyebabkan orang liburan gitu kan. Tapi kan ini sama dia. Hari kemerdekaan juga hari Selasa. Kenapa enggak diganti hari Rabu? Allah taala alam. Ya. Tapi ya, saya rasa cukup. Ustaz berharap seandainya pun kalian daring, ya, misalnya hari ini kalian masuk gitu kan, otomatis besok materinya lanjut. Yang daring tetap diperhatikan ya, karena waktu kita cuma 15 menit. Ya, nggak apa-apa lah kalian dengarkan ujian Ustaz sedikit ya, 15 menit saja ya. Baik ya, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.